Shalom. Selamat malam, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini saya pakai seragam komplit karena habis khotbah ini saya langsung ke Grand Heaven. Ada tutup peti mertua dari majelis bidang ibadah kami. Ya, jadi memang beberapa hari ini ada 3 jemaat kami yang kedukaan. Ya, nah malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu tentang doa Elisa. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 18. Ini saya ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat 15 sampai ayat 18. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, Elisa berdoa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Lalu dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, konteks bagian ini adalah ini Elisa lagi dikejar sebetulnya ya oleh orang Aram. Kenapa? Ini Elisa dianggap menghambat rencana mereka. Ya, jadi saking kesalnya orang Aram, mereka cari segala cara bagaimana mereka bisa menangkap Elisa. Dan akhirnya didapati, ya ada telik sandi ya kalau kita pakai istilah zaman dulu kan gitu ya. Ada mata-mata yang bilang ini ada di kota Dotan, ya ada Elisa di situ. Ya. Nah bujangnya Elisa ini, ya pelayannya Elisa ini memang biasa bangun pagi-pagi, mungkin emang udah diajarin, lu mesti bangun pagi-pagi, lu mesti siap-siap dan sebagainya. Tapi ketika bangun pagi-pagi pergi keluar, dia melihat sebuah pasukan dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Ya. Jadi intinya dia merasa ini sudah terkepung nih. Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang dilihat oleh mata jasmani? Dari apa yang dilakukan oleh pelayannya Elisa, maka dia melihat ada bahaya yang tidak bisa diatasi karena melebihi kekuatan, melebihi kemampuan. Nggak mungkin nih bisa selamat, harusnya apa? Mati, betul ya? Ini udah dikepung, udah nggak ada jalan keluar. Mereka cuma berdua, nggak punya kekuatan pasukan apa-apa. Mereka jelas tidak punya persenjataan. Kalau punya satu pisau pun mau lawan berapa banyak pasukan Aram sangat terlatih. Mereka sangat mumpuni. Jadi mereka berhadapan dengan bahaya yang tidak bisa diatasi karena melebihi kekuatan dan kemampuan. Dan apa yang dilihat oleh mata jasmani itu bukankah bisa membuat khawatir, takut dan cemas. Situasinya bisa begitu menghimpit kita sehingga bisa membuat kehilangan kemampuan untuk merespon dengan tepat. Tidakkah kalau kita berhadapan dengan kesulitan, tidakkah kalau kita berhadapan dengan pergumulan, maka seringkali mata jasmani kita menjadi mata jasmani yang berhadapan dengan begitu banyak kesulitan, lalu kita berpikir, ini kita tidak mampu menghadapinya. Kita merasa begitu khawatir, kita merasa begitu takut dan cemas. Dan kita kehilangan kemampuan kita untuk merespon dengan tepat. Tidak berani ambil tindakan apa-apa. Udah nyerah aja. Di titik ini, ketika hambanya itu berkata kepada Elisa, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Dalam bahasa hari ini, "Tuanku, mati nih kita. Hancur nih kita. No hope deh kita." Bukankah ini yang seringkali dilihat oleh mata jasmani? Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi kesusahan?
Siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi pergumulan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berhadapan dengan sebuah peristiwa dan pergumulan yang sulit yang ada di depan mata? Lalu kita berpikir, nggak mungkin saya bisa lewatin ini. Kita kehilangan kekuatan kita. Kita kehilangan kemampuan kita berpikir dengan jernih. Bukankah setiap kita pernah ada dalam situasi yang demikian? Betul? Ada banyak hal yang bisa menghimpit kehidupan kita karena mata jasmani kita. Mata yang terbatas ini melihat apa yang ada di depan mata. Melihat segala macam kesulitan dengan segala pergumulannya yang membelenggu, ya, yang mengelilingi kita seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang menjadi jawaban daripada Elisa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Perkataan ini adalah perkataan yang didasari oleh iman kepada Tuhan. Saya yakin tanpa Elisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia nggak akan bisa bilang kepada bujangnya itu, jangan takut, don't be afraid. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Di titik ini, Elisa, kita tidak mendapat catatan bahwa Elisa tahu bahwa ada pasukan malaikat yang bersama-sama menyertai, ya, yang berdiri di sekitarnya, ya, yang membentengi mereka. Memang Alkitab tidak memberikan catatan itu, dan mungkin juga Elisa memang tidak melihat dengan mata jasmaninya itu. Tapi waktu Elisa bilang jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tentu ini berangkat dari sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Betapa seringkali Tuhan meluputkan dia dari segala macam mara bahaya. Tuhan memelihara dan menjaga. Orang-orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang kuat menghadapi beban kehidupan. Ada yang pernah memberikan ilustrasi begini, seorang peselancar. Waktu dia berselancar, maka yang menjadi rintangan terbesar bukanlah berapa banyak gelombangnya, tapi selalu gelombang yang pertama. Ketika dia berhasil menghadapi gelombang yang pertama, maka gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya dia bisa hadapi dengan lebih kuat. Karena dia sudah ada pengalaman menghadapi gelombang yang pertama. Dan perkataan ini bisa kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Hizkia, Raja Yehuda, ketika Sanherib, Raja Asyur itu menyerbu Yehuda di dalam 2 Tawarik. Di situ dikatakan karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Tangan manusialah yang menyertai dia, sedangkan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang membantu dan berperang bagi kita. Memang pada waktu kita menghadapi kesulitan pergumulan di depan mata, nampaknya beban hidup begitu sulit ya datang menerpa. Kita kehilangan kekuatan kita. Tapi perkataan sederhana yang diucapkan oleh Elisa kepada hambanya itu, jangan takut, itu berdampak luar biasa. Karena di situ Elisa mengingatkan, kamu lihat aku. Kamu ingat bahwa ada Tuhan yang menyertaiku. Ada Tuhan yang membantu dan berperang bagi aku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, hidup yang kami jalani ini ya adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Menurut saya ini yang membedakan loh. Iman kita dengan iman orang-orang di luar sana. Iman yang baru percaya setelah mereka melihat. Tapi iman kita bukankah adalah iman yang mempercayakan diri sekalipun kita tidak melihat dan sulit bagi kita untuk melihat. Tapi karena ada pengalaman bersama dengan Tuhan, sejak kita pertama kali menikmati kasih sayangnya, bukankah itu yang memberikan kita kekuatan supaya kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Saya suka sebuah pujian yang walaupun yang nyanyi memang adalah seorang yang buta, tapi pujian ini setiap kali saya ingat, saya nyanyikan, maka saya bersyukur.
walau ku tak dapat melihat semua Tuhan, namun tetap memandang padamu. Betul? Tuhan ada untuk kita. Hidup ini adalah hidup yang berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Nah, dalam hal ini apa yang dikatakan Elisa menjadi hal yang sangat menarik. Elisa mungkin tidak lihat bahwa ada pasukan malaikat yang menjaga mengawalnya. Namun dari imannya kepada Tuhan, dia berani berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Karena penyertaan Tuhan yang Elisa alami adalah penyertaan yang telah menunjukkan kepadanya siapa Allah yang ia sembah, siapa Allah yang ia puja, siapa Allah yang memberikan perintah kepadanya sehingga ia menjadi hambanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, iman berarti percaya bahwa Tuhan dapat melakukan bagi umatnya apa yang melebihi keterbatasan pandangan kita. Itulah yang sebabnya membuat kita tidak perlu takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena apa? Tuhan yang memanggil kita untuk percaya adalah Tuhan yang beranugerah memelihara dan menjaga. Dia dapat melakukan bagi kita apa yang melebihi keterbatasan pandangan kita. Ini, kalau kita disuruh lihat, misalnya Julius disuruh lihat, di luar ruangan ini ada siapa? Kita tidak tahu karena ketutup pintunya. Betul? Tapi misalnya pada waktu Laksana Surya buka pintunya, kalau di luar ada orang, kita bisa lihat siapa yang ada di luar. Betul? Hidup kita demikian. Ya. Waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita seolah-olah begini, Tuhan, Engkaulah yang buka pintunya sehingga pandangan kami tidak terkunci hanya sebatas ruangan ini saja. Pandangan kami dapat melampaui jauh di luar ruangan ini, jauh di luar pergumulan dan masalah hidup kami. Lalu saudara-saudara, Elisa berdoa. Harusnya doanya apa? Tuhan tolong kami binasa nih, hancurin tuh orang-orang Aram tuh. Kami cuma berdua, kami udah mati gaya nih, udah gak bisa ngapa-ngapain. Elisa justru berdoa, doa yang sangat sederhana. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Mata siapa? Mata hambanya. Elisa gak langsung berdoa untuk orang-orang Aram yang sudah berkeliling untuk mengepung dia. Tapi Elisa justru berdoa supaya Tuhan membuka mata hambanya sehingga ia bisa melihat. Apa yang dilihat oleh mata jasmani yang telah dicelikan? Bujangnya itu melihat kan, gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi segala kejayaan orang Aram dengan segala pasukan mereka yang hebat dan terlatih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuda dan kereta berapi. Satu orang malaikat saja bisa menghancurkan begitu banyak pasukan manusia. Apalagi pasukan Aram. Dan dikatakan itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Jadi pasukan Aram tidak ada apa-apanya. Nah, ketika hambanya itu melihat, mata jasmaninya telah dicelikan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri yang telah dicelikan itu, bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Kira-kira dia bilang lagi nggak sama tuannya, Tuan, kita tetap celaka nih. Atau kira-kira hambanya ini akan berkata, Tuhan, kita tidak jadi binasa. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Apa yang dilihat oleh mata jasmani yang telah dicelikan? Ternyata kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Bukankah seringkali kalau kita ada masalah yang sulit, ada kesulitan ekonomi,
tantangan dalam pekerjaan, usaha kita mungkin merugi, defisit dari waktu ke waktu, sementara cadangan kita tidak lagi banyak, sementara anak-anak masih harus sekolah, ada yang lagi kuliah di luar negeri, sementara kita punya karyawan-karyawan yang bekerja dengan kita, nggak tahu gimana, aduh besok mau bayar SPP, besok harus bagaimana, listrik belum bayar, air belum bayar, kadang-kadang ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Waktu kita berdoa, seperti Elisa, bukalah kiranya mataku, supaya aku melihat. Mata jasmani yang dicelikan itu membuat kita bisa melihat kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Ada Tuhan, masih ada Tuhan. Sebetulnya saya mau minta, ya kemarin mau minta, Rosaria, tolong bilang WL-nya nyanyi lagu ini. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Ya. Itu pujian yang sangat menggugah bahwa you are not alone. Liverpool nyanyi begitu, ya, you are not alone. Tapi kita sebagai orang percaya seringkali kita membiarkan diri kita merasa bahwa kita selalu sendirian, padahal ada Tuhan yang menyertai kita. Apa yang dilihat oleh mata jasmani yang telah dicelikan, kehadiran Tuhan yang memberikan rasa aman, mengenyahkan ketakutan. Ini seperti perubahan 180 derajat loh, perubahan yang drastis. Tuanku celaka, kita binasa, kita mati nih. Mungkin menjadi ungkapan yang nggak jadi mati. Puji Tuhan, aduh lega rasanya. Ya, kehadiran Tuhan itu memberikan rasa aman, mengenyahkan ketakutan. Mata jasmani yang telah dicelikan itu membuat kita menyadari ada penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada umatnya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Masalah kita mungkin besar. Masalah kita mungkin banyak, tapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan semua masalah kehidupan kita. Tuhan yang telah menanggung semua masalah itu, semua pergumulan itu di atas Kalvari. Kalau untuk yang paling hebat dalam hidup kita, yang paling kita butuhkan, yaitu keselamatan, Ia rela menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib untuk kita. Sekarang untuk perjalanan sisa di dalam dunia ini, apakah yang tidak akan Tuhan sertai? Apakah yang tidak akan Tuhan pimpin? Apakah yang tidak akan Tuhan tunjukkan kepada kita? Tapi itu tidak berarti hidup kita akan seperti jalan tol yang tidak pernah macet. Hidup kita akan mulus-mulus saja. Kita tidak pernah terantuk oleh batu kerikil tantangan kehidupan dunia ini. Bukan berarti hidup kita akan aman-aman saja, sukses-sukses saja. Anak-anak kita akan selalu baik-baik saja. Jika demikian, puji Tuhan. Tapi jikalau hidup kita masih harus ada dalam sebuah tantangan, maka ingatlah selalu bahwa ada Elisa yang berdoa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Biar itu menjadi doa kita. Bukalah kiranya mataku Tuhan, supaya mataku yang jasmani ini jangan cuma fokus lihat kesulitannya. Tapi mata rohaniku dicelikkan sehingga aku bisa melihat dalam pergumulanku yang sulit ini, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari seluruh masalah hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Elisa ini bukan cuma sekedar bicara tentang mata jasmani yang telah dicelikkan, apa dampaknya, tapi juga mengatakan tentang apa sih yang dapat kita lakukan bagi sesama yang sedang menghadapi masalah. Waktu saya bergumul dan merenungkan bagian ini, saya juga menemukan bahwa ucapan Elisa, doa Elisa ini untuk bujangnya ini kepada Tuhan menunjukkan bahwa dia berempati kepada bujangnya. Oleh sebab itu apa yang dapat kita lakukan bagi sesama yang sedang menghadapi masalah? Berempati dengan mereka karena mereka perlu dikuatkan. Elisa dan bujangnya jelas beda dalam hal rohani, dalam hal kekuatan rohani. Elisa punya pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan, menyaksikan lebih banyak. Bujangnya ini baru, nggak punya experience apa-apa, nggak punya pengalaman.
kerohaniannya beda. Tapi Elisa nggak pandang rendah. Cetek banget imannya. Engkau mengikuti aku, abdi Allah. Terjemahan bahasa Inggris, man of God, yang dekat di hati Allah. Masa imanmu gitu cetek, nggak cocok kamu jadi bujangku. Udah pulang sana ke kampungmu, aku cari lagi yang lebih qualified. Sebagai orang yang merasakan kedekatan dengan Tuhan, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, hatinya juga terdorong untuk membagikan pengalaman itu kepada bujangnya. Dia berempati dengan mereka karena mereka perlu dikuatkan. Dan itulah yang dikatakan doa yang sederhana. Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Karena ia khawatir Tuhan, ia takut. Ia takut binasa. Dia cemas dengan nyawanya. Dia nggak tahu mesti bagaimana. Tuhan tolong dia. Ya. Dan kita perlu berdoa bagi mereka, memohonkan anugerah dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Inilah bedanya kita. Kita mungkin sedang ada dalam masalah, tapi kita bisa berdoa untuk mereka yang ada dalam masalah. Betul? Itu makanya ada kebaktian doa Rabu. Untuk mengingatkan kita, engkau punya masalah, semua punya masalah. Tapi selagi engkau punya masalah, engkau ditantang untuk berdoa bagi orang lainnya yang juga punya masalah. Jangan tunggu masalah beres, baru kita bilang, aku akan berdoa dengan lega untuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Justru pada waktu kita sedang menghadapi kesulitan, waktu kita sedang menghadapi tantangan, kualitas iman kita diuji. Apakah kita cuma pikirin diri sendiri, atau kita tetap bersedia untuk memikirkan orang lain dan kebutuhan mereka. Dan kadang-kadang waktu kita berdoa buat orang lain, yang sedang bergumul dengan masalahnya, kita semakin menyadari bukan, aku pikir masalahku yang paling berat. Ternyata ada yang lebih berat. Betul? Waktu kita berdoa buat orang lain, masalah kita lebih ringan atau nambah berat? Ini bukan pertanyaan jebakan ya, ini beneran nih. Waktu kita berdoa buat orang lain, masalah kita jadi lebih ringan atau nambah berat? Masalahnya mungkin sama, mungkin akan nambah berat, namun ada satu yang lebih ringan. Apa itu? Kita meringankan pergumulan orang lain. Itulah family, itulah keluarga Kristus. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, Elisa berdoa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, lalu dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ini menarik loh saudara-saudara. Kenapa? Doa pertama, bukalah matanya, mata hambanya. Doa kedua, butakanlah orang-orang Aram itu. Jadi yang satu, buka mata, satu, tutup mata. Apa yang dibutakan? Bacaan Alkitab berikutnya tidak membahas bahwa orang-orang ini jalan seperti orang buta yang ditutup matanya, lalu mereka saling tabrakan, lalu akhirnya berpikir, itu musuh, saling tusuk-tusukan gitu. Enggak, ya. Yang dibutakan ini, kemampuan mengenali orang dan tempat yang telah diketahui sebelumnya. Mereka bisa tetap melihat dengan mata jasmani mereka dengan jelas. Tapi mereka kehilangan kemampuan untuk mengenali situasi dan kondisi yang ada di hadapannya, bahwa mereka ada di kota Datan dan bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Elisa dan juga hambanya. Mereka kehilangan kemampuan itu. Inilah kondisi kita sebetulnya waktu kita berjalan di dalam dunia yang gelap dan berdosa tanpa terang Tuhan menyinari hati dan pikiran kita. Kita punya mata jasmani yang bisa melihat apapun juga, tapi kita kehilangan kemampuan untuk mengenali dan memahami situasi dan kondisinya. Hanya kita yang sudah dicelikan mata rohaninya, yang mata jasmaninya bisa melihat, kita punya kemampuan untuk mengenali, memahami situasi dan kondisi, karena ada Roh Kudus yang bertahta di dalam hati. Ini yang dibutakan saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya punya beberapa kesimpulan sebelum ada pertanyaan perenungan yang menjadi favorit saya setiap kali saya khotbah dimanapun. Kesimpulannya apa? Yang pertama, doa Elisa adalah doa dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, memimpin, dan melindungi umatnya.
Ini hatinya Elisa. Waktu dia berdoa, dia yakin siapa itu Tuhan. Tuhan yang menyertai. Siapa itu Tuhan? Tuhan yang memimpin. Siapa itu Tuhan? Tuhan yang melindungi umatnya. Dia berdoa dengan sebuah keyakinan. Di sini kita tidak melihat seolah-olah kok Tuhan dipaksa, seolah-olah Tuhan kok disuruh. Waktu Elisa berkata, Tuhan bukakanlah matanya, Tuhan butakanlah mata mereka. Lalu Tuhan mengabulkan. Bukan Tuhan terpaksa melakukannya atau Tuhan bisa disuruh-suruh. Tapi Elisa berdoa dengan sebuah keyakinan bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, betapapun berat beban hidupnya, dia percaya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang melindungi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Inilah yang menjadi sebuah keberanian besar Elisa tuh berdoa berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nih mungkin takut ya untuk berdoa seperti Elisa ya. Kita takut dibilang, Tuhan bilang gini, kurang ajar lu Tin. Ya, lu berani lu ngomong gitu sama gua. Padahal mungkin yang Tuhan inginkan kita berbicara apa adanya dari hati yang mengasihinya, dari hati yang berharap kepadanya. Saya ingat waktu sebuah perjalanan, waktu kami masih di kampus dulu, habis ini minggu STT di Bandung, pulang naik bus, ada 2 bus, lewat Indramayu, jalanannya agak macet, bus kami dari awal emang gak kuat lambung ya, gak kuat mendahului. Dia mencoba mendahului di jalanan yang macet itu. Dari arah yang berlawanan ada sebuah truk tangki, dan tabrakan tidak bisa dihindari. Kami bertabrakan, ya, truk tangki itu tertahan oleh sebuah tiang listrik, lalu akhirnya masuk ke dalam sungai. Untungnya itu bukan tangki BBM, tapi tangki minyak sayur. Waktu menjelang tumbukan itu, tabrakan itu, saya tidak bisa doa apa-apa. Saya cuma bisa bilang, Tuhan Yesus tolong. Itu cuma dalam hati, Tuhan Yesus tolong. Ceker. Saya yakin waktu itu kami semua punya doanya masing-masing. Memang waktu sharing setelah itu selesai, ada yang masuk rumah sakit dan sebagainya. Kami sharingnya tuh bukan hanya penuh dengan tangisan, tapi juga dengan tawa. Karena banyak hal-hal yang lucu ternyata dari peristiwa tabrakan itu. Ada yang jatuh di tumpukan bakpao, ada yang menghantam kursi di depannya sehingga mulutnya jontor gitu ya. Ada yang dipinjemin sapu tangan untuk ngelap darah, padahal sapu tangan itu bekas dari ngelap ini keringat ketek gitu apa segala macam ya. Itu hal-hal yang menghibur, menguatkan, tapi juga mengingatkan kami siapa Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah. Elisa begitu, dia berdoa dengan keyakinan ada Tuhan menyertai, ada Tuhan yang memimpin dan melindungi. Doa Elisa adalah doa agar orang-orang yang bersamanya dapat memiliki pengalaman iman dengan Tuhan ketika menghadapi masalah. Bukan hanya Elisa yang mau memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Elisa juga berdoa supaya bujangnya itu boleh juga memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang dekat sama Tuhan, yang melihat, menyaksikan, mengalami siapa Tuhan yang utuh itu di dalam hidupnya. Maka marilah kita jadi orang-orang percaya yang bukan hanya mementingkan kerohanian kita, tapi kita juga lihat sekitar kita, orang-orang lainnya yang juga memerlukan dukungan kita. Dukungan kita dalam doa. Dukungan kita agar mereka bisa melihat terang Tuhan, walaupun hanya secerca cahaya kecil di tengah-tengah pergumulan mereka. Sehingga mereka bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Doa Elisa adalah doa dengan keyakinan Tuhan sanggup menghancurkan rencana jahat manusia terhadap umatnya. Akhirnya kita bacakan orang-orang Aram itu gagal. Elisa bilang, orang yang kamu cari nggak ada di sini, tapi aku tahu tempatnya di mana. Kamu ikut aku akan nantarin dan semuanya seperti kerbau dicocok hidungnya kan, ikutin. Terus sampai di tengah Samaria, ya kan. Terus katakan, iya, Tuhan, apa kami bunuh nih orang-orang ini? Elisa bilang,
Emangnya kalau ada tawanan kamu akan bunuh membabi buta? Jangan. Tunjukin kebaikan sama mereka. Kasih mereka makan, kasih mereka minum. Bikin perayaan, bikin pesta. Dan orang-orang Aram itu malu kan. Mereka pulang, setelah itu mereka tidak berusaha untuk melakukan yang jahat lagi. Tuhan sanggup menghancurkan rencana jahat manusia terhadap umatnya. Sekalipun mungkin ada banyak caranya, tentaranya banyak orang Aram, pasukannya terlatih begitu rupa, tapi di tangan Tuhan tidak ada apa-apanya. Dulu kita suka nyanyi, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Masihkah kita mengimani itu? Masihkah kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Dia bisa hancurkan rencana jahat? Tuhan tidak akan terlambat, Tuhan juga tidak akan lebih cepat. Semua Dia jadikan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, ini yang menjadi perenungan kita. Apakah kita berdoa agar Tuhan membuka dan mencelikan mata rohani kita, agar kita dapat mengenali dan mengalami karya Tuhan? Rindukah saudara mengenali dan mengalami karya Tuhan itu dalam kehidupan saudara? Minta Tuhan celikan mata rohani kita. Tambahkan kepekaanku Tuhan, tambahkan kesungguhanku, tambahkan kerinduanku, supaya aku bisa lebih mengenali, bisa lebih mengalami karya Tuhan di dalam hidupku. Kita perlu berdoa agar kita tidak mencari jalan keluar yang instan untuk setiap pergumulan hidup kita. Tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, Elisa dan bujangnya akan bilang gini, wahai orang Aram yang gagah perkasa, ampunilah nyawa kami. Mulai hari ini kami bekerja untukmu. Kami akan menjadi budakmu. Mungkin itu yang akan mereka ucapkan. Seringkali pergumulan membuat kita tergoda untuk cari jalan keluar yang instan. Makanya pinjol di mana-mana, judi online di mana-mana. Karena kita pikir itu memberikan jalan instan. Bukan jalan instan, iya betul jalan instan yang... Mari kita tidak cari jalan keluar yang instan. Kita cari jalan keluar yang walaupun dipenuhi dengan proses yang menyakitkan, tapi kita akan menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita berdoa agar Tuhan memakai kehidupan kita untuk menguatkan dan mendukung sesama yang sedang dalam pergumulan dan masalah. Salah satu contohnya, kalau ada jemaat lagi kedukaan, datang waktu pas lagi kebaktian penghiburannya. Jangan pas waktu kebaktian penghiburan malah pulang. Ikutin kebaktiannya, berikan dukungan pada mereka. Kan kadang-kadang kalau kita mau jujur di rumah duka sekarang banyak orang tidak menghormati ya yang sedang berduka ya. Lagi kebaktian, lagi khotbah, yang di belakang sibuk sendiri, betul ya, teriak-teriak ya, sampai saingan ya, betul? Di mana hati nuraninya? Di mana kepekaannya? Kalau mereka bukan orang percaya, kita masih bisa maklum. Tapi seringkali yang melakukannya justru juga adalah orang percaya. Yang harusnya memberikan dukungan dan support. Hari ini kita belajar dari hal-hal ini dan kiranya boleh menjadi perenungan kita. Kiranya doa Elisa bukan cuma sekedar menjadi doa yang kita pelajari, tapi menjadi doa yang kita hidupi. Tuhan, bukakanlah mataku. Tuhan, butakanlah mereka yang berniat melakukan kejahatan. Tolonglah kami menaburkan kebaikan. Mari kita berdoa.